Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pada siang hari ini kita akan membahas ini ya. Kita akan membahas terkait pengerjaan tugas dan juga UK-nya yang kemarin ya. Sebentar, saya tak buka dulu. Oke, yang pertama terkait tugas itu ya, diskusikan bentuklah kelompok mana tadi bentuklah kelompok yang terdiri dari 5 mahasiswa, kemudian diskusikan topik berikut ini pada jam kuliah. Oke. Diskusikan topik berikut pada jam kuliah, kemudian jelaskan tentang teori atom Demokritus dan 3 kelemahannya. Oke, Demokritus ya. Jadi Demokritus itu apa namanya? Teori atom yang awal-awal ya. Jadi itu adalah jadi ini ya Oke, jadi Demokritus itu eh, Demokritus itu dia menjelaskan bahwasannya ini masuk dalam kategori ini ya apa namanya bagian kecil ya, artinya bagian terkecil dari suatu material itu dia kenal sebagai atom. Jadi jika suatu atom jika suatu material eh, dibelah ya terus kemudian terus menerus begitu ya. Oke, terus menerus maka nanti dia akan suatu saat tidak akan bisa dibelah lagi ya. Suatu saat tidak bisa dibelah lagi. Tidak bisa dibelah lagi. Nah, ini tidak bisa dibelah lagi inilah yang kemudian disebut sebagai atom. Itu terkait si Demokritus. Kemudian kelemahannya apa? Ya, kelemahannya adalah ini ya, pendapat ini itu dia adalah pendapat yang berdasarkan apa namanya tidak berdasarkan bukti ilmiah ya. Ini tidak berdasarkan bukti ilmiah. Kemudian apa ya? Tidak bisa menjelaskan banyak fenomena alam ya. Tidak bisa menjelaskan tidak bisa menjelaskan banyak fenomena alam. Oh sorry, banyak sifat material gitu aja lah ya. Kalau fenomena alam sepertinya terlalu besar. Sifat material, kemudian tidak mengalami perkembangan yang cukup banyak begitu ya. Tidak mengalami perkembangan yang cukup baik. Maksudnya ilmunya ya, yang cukup baik.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Tapi nanti silahkan saya baca juga ya, artinya dia tidak, ini kan contoh-contohnya seperti ini kelemahannya. Apabila Anda punya pendapat lain, nanti coba saya lihat dulu. Apabila oke, nanti saya akan beri nilai sesuai dengan poin-poinnya. Begitu. Oke, kemudian jelaskan tentang eksperimen yang dilakukan oleh Dalton sehingga dia bisa membuat atom. Nah, kalau Dalton ini, atom ini sebenarnya dia melakukan eksperimen yang namanya eksperimen gas sederhana. Ya, Dalton itu dia sebenarnya melakukan eksperimen gas sederhana. Eksperimen gas sederhana. Ya, eksperimen gas sederhana ini misalkan dia apa ya? Ya misalkan seperti nitrogen tambah hidrogen ini jadinya amonia. Kemudian misalkan nitrogen ya, nitrogen tambah oksigen kemudian menjadi nitrogen oksida misalkan. Nitrogen oksida. Terus misalkan hidrogen dan oksigen, hidrogen tambah oksigen, ini jadinya air. Ya, jadi sebenarnya Dalton itu eksperimennya yaitu ya eksperimen gas-gas sederhana, dia buat semacam chamber begitu ya atau wadah. Terus kemudian sama Dalton itu dimasukkan apa ya? Ini tadi ya diberi dimasukkan gas, misalkan ini nitrogen dia masukkan. Nitrogen itu kan dia colorless ya atau dia tidak berwarna. Kemudian dia tidak berbau juga. Hidrogen ini juga sama. Dia tidak berwarna dan juga tidak berbau. Kemudian setelah dimasukkan, ini terus kemudian di sini dikasih semacam elektroda begitu. Ya, dikasih semacam elektroda, yang satu muatannya positif, yang satu muatannya negatif, sehingga terjadi lecutan listrik ya, atau dia ada percikan listrik. Ya, bereaksi, akibatnya dia bereaksi. Nah, setelah itu gas yang keluar itu kan awalnya kan tidak berbau dan tidak berwarna, tapi gas yang keluar kok ternyata baunya itu menyengat sekali. Oh, berarti nitrogen dan hidrogennya sudah tidak ada. Dia membentuk senyawa baru. Nah, ini adalah waktu itu diberi nama amonia. Dan percobaannya kurang lebih seperti itu ya, sehingga kemudian waktu itu kan si Dalton itu karena dia melihatnya itu adalah suatu gas, maka kemudian ya gas itu kan seharusnya apa namanya bisa berterbangan ke sana kemari sesukanya begitu ya. Nah, terus kemudian ya bentuk yang paling mungkin itu adalah apabila bentuknya itu bulat seperti bola gitu ya. Kalau misalkan bentuknya atom itu bentuknya kubus begitu, itu kan dia agak susah ya nanti berterbangan itu agak susah. Yang paling apa ya istilahnya ya, yang paling mungkin saat itu yang menurut pandangannya Dalton itu adalah dia bentuknya adalah bulat seperti bola. Tapi itu sekali lagi ya sebenarnya apa ya istilahnya ya hasil reka-rekaannya si Dalton aja gitu ya, atau hasil bayangannya Dalton aja. Tapi dia sebenarnya melakukan ini eksperimen gas sederhana. Kemudian jelaskan masing-masing 3 kelemahan teori atom Thomson dan Rutherford. Oke, kalau Thomson itu kan dia hubungannya itu adalah dengan bloom pudding ya. Artinya dia Thomson itu menganggap bahwasanya dia bentuknya bulat, kemudian
tengahnya ini ya, ini ada elektron-elektron begitu. Ini muatannya positif. Ini kalau misalkan kemudian atomnya itu kita apa ya istilahnya ya, kita belah begitu ya. Atomnya itu kita belah begitu. Ini kali ya. Nah, misalkan kita belah seperti ini, ya, itu ternyata juga di dalamnya sini ada elektron-elektronnya. Kelemahannya ya salah satunya itu yang pertama mungkin tidak bisa menjelaskan tentang hamburan sinar alfanya ya, tidak bisa menjelaskan hamburan sinar alfa, sinar alfa. Terus kemudian Thomson, ini Thomson ya. Thomson itu juga dia tidak bisa menjelaskan mungkin apa namanya, saat itu kan sudah dikenal yang namanya massa atom gitu ya. Artinya kalau ini kan asumsinya kan elektronnya itu ada banyak sekali begitu ya. Padahal mungkin juga sudah ditemukan apa berat dari elektron itu sendiri ya toh. Tapi kok dia tidak bisa menjelaskan tentang hubungan antara jumlah elektron dan proton, hubungan antara elektron dengan massa atom misalkan. Kemudian ini juga Thomson ini belum bisa menjelaskan bagaimana ikatan yang terbentuk ya. Tidak menjelaskan ikatan antar atom. Ikatan antar atom. Ya, seperti itu ya. Kemudian sehingga dia masih banyak lah intinya kelemahannya si Thomson itu masih banyak. Kemudian apa namanya, Rutherford. Oke, kemudian Rutherford. Kalau Rutherford itu juga dia yang paling utama itu sebenarnya adalah oke, azan. Kita mendengarkan azan dulu sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk router board yang jelas itu sebenarnya cuma ada dua ya, yaitu dia tidak bisa menjelaskan kestabilan suatu atom ya, atau kestabilan suatu elektron. Kenapa kok dia bisa stabil berputar pada jarak tertentu? Ya, ini ya tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Ya, jadi itu anggapannya itu apa namanya, ketika dia ini ada muatan positif ya, ketika ini ada muatan positif terus kemudian ada muatan negatif yang berjarak jauh dari Nah, ya, ketika ada muatan positif, kemudian di sini ada muatan negatif, itu mestinya dia akan yang terjadi yang namanya tarik menarik, gitu ya. Nah, supaya dia bisa melawan si elektron ini, supaya bisa melawan gaya tarikan dari inti, maka dia harus punya gaya ke arah sana. Ini kan gaya ke sini itu adalah gaya tarik proton terhadap elektron. Ini ya. Ini A itu adalah gaya tarik proton terhadap si elektron. Maka untuk bisa mengimbangi gaya tarik ini supaya dia tetap ada di sini atau jarak antara proton dan elektron itu tetap berjauhan, maka dia harus memiliki energi atau gaya yang melawan sebanyak B. Ya, sebanyak minus A lah gitu aja ya, minus A. Ya, jadi kalau gaya tariknya sebesar A, dia harus melawannya sebanyak minus A. Nah, kalau bisa melawan minus A itu bagaimana caranya? Caranya dia harus muter. Ya, caranya adalah dia harus berputar. Oke, jadi kalau kayak naik motor, naik motor aja lah ya. Kalau naik motor, kalau misalkan Anda belok ke kiri, itu kan rasanya Anda terlempar ke kanan, gitu ya. Atau kalau misalkan Anda sebaliknya naik mobil juga ya. Kalau naik mobil itu Anda belokkan mobilnya ke kiri, itu rasanya Anda itu terlempar ke kanan. Maka untuk melawan ke kanan Anda harus menahan tubuh supaya ke arah kiri begitu. Nah, ini juga sama.
untuk bisa melawan gaya tarik ke arah inti, dia harus melawannya dengan gaya ke arah luar. Supaya bisa menarik keluar bagaimana? Dia harus muter. Ya, dia harus muter. Nah, yang namanya muter itu kan butuh energi, ya. Jadi supaya dia bisa bergerak itu kan harus ada energi, ya. Ini kalau misalkan dia bergerak ke sana itu butuh energi. Dan energi itu ada batasannya, ya sama saja seperti Anda lari-lari begitu ya. Itu kalau lari-lari kalau habis makan gitu ya mungkin masih kuat satu 1 menit, 2 menit begitu masih kuat, 5 menit masih kuat, 6 menit, 10 menit, nah, udah 10 menit ke atas itu mungkin udah capek ya, Anda udah capek larinya. Ini juga sama, ini energinya itu mungkin awal-awal karena cukup besar, dia masih bisa muter, tapi ketika kemudian energinya itu tidak habis ya, kan lama-lama habis energinya, maka dia seharusnya muternya itu makin pelan. Nah, karena dia muternya makin pelan, maka seharusnya dia nanti lama-lama akan jatuh ke inti. Ya, kemudian tidak bisa menjelaskan spektrum garis. Ya, jadi kalau elektronnya seperti ini, itu mungkin spektrum yang terbentuk itu adalah spektrum kontinu. Ya, kalau memang dia seperti ini, seharusnya spektrumnya adalah spektrum kontinu. Spektrum kontinu. Kontinu. Karena memang dia energinya itu kan lepasnya sedikit demi sedikit ya. Lepasnya sedikit demi sedikit, akibatnya energi yang dilepas juga sedikit demi sedikit, spektrum yang terbentuk kontinu. Tapi kok ternyata faktanya spektrumnya itu berbentuk garis ya. Nah, itu kan dia tidak bisa menjawab kok bisa seperti itu. Atau ya sebenarnya hubungannya masih sama dengan kestabilan tadi ya. Kenapa kok spektrumnya itu bentuknya adalah berupa garis-garis. Oke, itu kelemahannya si router. Oke, berikutnya hitung panjang gelombang yang dihasilkan pada eksitasi elektron dari kulit ketiga ke kulit 1, kemudian kulit 6 ke kulit 1, kulit 6 ke kulit 2, dan seterusnya. Oke, ini sebenarnya sudah ada di PPT ya. Di PPT itu Anda sudah bisa melihat sebenarnya persamaannya sudah ada, Anda tinggal memasukkan persamaannya saja. Ya, sebentar. Ini kok agak error. Oke. Jadi ya, isinya apa ya? Nah, ini ya. Ini kan sebenarnya sudah ada persamaannya. Untuk deret Lyman itu jika dia turun dari 2 ke 1, 3 ke 1, 4 ke 1, 5 ke 1, dan seterusnya. Kalau dia turunnya dari N kedua, itu dia pakainya Balmer. Kalau Paschen dia pakainya ke turun ketiga, dan seterusnya. Ini kan sudah cukup jelas ya soalnya ya. Jadi dia hitunglah panjang gelombang yang dihasilkan, ya, yang mana kalau ini di PPT ini juga ini adalah mu ya, mu itu adalah 1/lambda, ya, mu itu 1/lambda, mana ada nggak ya persamaan? Nah ini ya, ini kan baru 1/lambda. Kemudian dikali RH kali 1/1 kali 1 n kuadrat dan seterusnya. Maka kalau kita tulis kepersamaannya ya, itu kan dia jadinya 1/lambda 1/lambda itu sama dengan kok internetnya sama dengan RH ya, tetapan Ribert dikali 1/n 1/1 pangkat 2 ya,
1 per 1 pangkat 2 dikurangi 1 per N pangkat 2. 1 per 1 pangkat 2 dikurangi 1 per kok ini dikurangi 1 per N pangkat 2. Ini kalau kemudian kita utak-utak ya, ini berarti kan sorry. Ini nah ini ya, ini kan dimasukkan dalam kurung. Maka kalau kita mau melihat harga lambdanya, ya lambda itu akan sama dengan 1 dibagi dengan, ini kan lambdanya naik ke sini, satunya ini tetap, ini di bawah, RH begini ya, RH dikali 1 per 1, kemudian dikurangi 1 per N kuadrat. Kan yang ditanyakan lambdanya ya, ini lambdanya kita naikkan ke atas, kemudian ininya kita turunkan ke bawah. Oke, nah seperti itu. Maka nanti kita tinggal cari harga lambdanya. Kan yang ditanya bukan new ya, yang ditanya bukan new itu adalah frekuensi, tapi yang ditanya adalah lambda. Maka kemudian direct limannya, ini kita pakai Excel saja, supaya gampang. Yang pertama itu tetapan Rydberg-nya dulu ya. Kita catat tetapan Rydberg-nya berapa. Nah ini ya, tetapan Rydberg-nya ini ada 1,096 atau 967 gitu aja ya. 1,0967 dikali 10 pangkat 7. Oke, ini berarti kita tulis saja R itu sama dengan 1,09667 gitu. Ya kan ya. Oke, 0967. Oke. Bukan 9667 tapi 967. Ini sama dengan kali 10 dikali 10 pangkat 7. Nah, ini ya, R-nya itu adalah nilainya seperti itu. Kemudian ini N-nya ya. Kemudian kita tuliskan N1 itu nilainya 1, nilainya 1. Kemudian N2 ini nilainya tadi dari mana? Kalau soalnya itu katanya dari 3, dari 3 ke kulit 1 ya. Ini 3. Ya kan? Kemudian kalau kita masukkan ke persamaan berarti lambda sama dengan 1 dibagi ini tadi. Oke, berarti kita masukkan anu aja ya kali ya. Apa namanya? Ini adalah 1 per 1 kurangi 1 per N kuadrat. N kuadrat. Nilainya itu sama dengan ini sama dengan 1 per 1. Ini kemudian ini dikuadratkan
di pangkat 2. Ya. Kemudian ini kita tutup, dikurangi dalam kurung 1 dibagi dengan ini dalam kurung lagi 3 pangkat 2 pangkat 2. Ini kita tutup, nilainya sekian. Kemudian kita balikkan lagi ya, lambda sama dengan 1 dibagi RH kali ini. Oke, berarti lambda itu artinya sama dengan 1 dibagi dalam kurung tetapan Rydberg dikali ini. Nah, ini ya. Ya kan, kalau kita lihat dari sini, lambda sama dengan 1 dibagi tetapan Rydberg dikali dalam kurungnya ini. Ini berarti lambdanya adalah 1 kali 10 pangkat minus 7. Terus kemudian kalau pertanyaan berikutnya, dari 6 turun ke 1. Ini berarti tinggal kita ganti aja. Ini berarti tinggal kita copy. Kemudian ini dari 6 turun ke 1. Dapatnya sekian. Kemudian dari 6 turun ke 2, ya, dari 6 turun ke 2, berarti ini persamaannya sekali lagi kita copy. Sekarang ininya kita ganti 2, ini kita tetap 6, berarti dia panjang gelombangnya ini. Kemudian apa namanya, 6 ke 2, 4 ke 2. Ini kita copy, ini kemudian ini kita ganti 4. Kemudian apa namanya, berikutnya 5 ke 3, ya, 5 ke 3. Ini 3, kita ganti 5. Kemudian 1 lagi, 5 ke 3, terus kemudian ini dia mana tadi? Oh iya, ini 5 ke 3 terus 6 ke 3. Oke. Ini berarti 6 ke 3. Itu Anda coba lihat dulu ya, kalau dari persamaannya ini kalau kita lihat dari persamaannya, tetapan Rydberg-nya itu satuannya adalah meter. Ya, satuannya adalah meter. Sementara kalau karena dia sangat pendek ya, maka ini kan lambda dalam bentuk meter. Kemudian apabila lambdanya itu ada dalam bentuk nanometer, ada yang tahu dikali berapa ya? Lambdanya nanometer itu berarti berapa? Meter ke nanometer itu sama dengan kali 10 pangkat berapa? 9 kalau nggak salah, Pak. Nano itu 9 ya. Nano itu 9, jadi dia tinggal minus 9. Nah, kok malah tambah cilik meneh. Kali 9 ya, meter kok ya. Kali 9. Nah, ini dia. 102. Nah, ini ya. Jadi dia apa namanya? Panjang gelombangnya ini ya. Jadi dia apabila dia turun, dia nanti akan keluar di panjang gelombang ini. Maka kita bisa lihat ya. Jadi apa? Kalau kemarin itu
Ini aja ya. Daerah Liman itu ada di daerah ultraviolet. Ya, daerah Liman itu ada di daerah ultraviolet. Kalau Balmer itu ada di daerah visible dan ultraviolet. Paschen itu ada di daerah infrared. Ini kalau kita lihat di sini ya, daerah visible itu adalah 400 sampai 700. Kemudian ultraviolet itu berarti kurang dari 400. Infrared itu jika dia lebih dari 700. Kemudian kalau Balmer itu kan berarti dia turun ke 2. Nah, ini kalau dari soalnya tadi itu ya, yang 2 ini adalah daerah visible. Ya, 410 sampai 486 ini adalah daerah visible. Kemudian Liman itu adalah daerah kurang dari 400 ya, kurang dari 400 itu adalah daerah ultraviolet. Sementara di atas 700 itu adalah daerah infrared. Ya, ini adalah UV. Kemudian ini adalah daerah visible. Ini adalah daerah infrared. Ya, itu adalah panjang gelombang yang terbentuk. Oke, kemudian urutkan spektrum garis mulai dari panjang gelombang yang paling kecil sampai yang paling besar. Oke, kalau diurutkan berarti ini kita ini aja ya, kita copy, kita paste ke sini. Kemudian bisa kita ini ya, karena saya smallest to largest. Oke, sorry. Ini nggak perlu kan. Saya cuma mau yang ini kok. Nah, ini ya, berarti kalau ini karena saya memberi contoh ya, jadi sebenarnya pakainya Excel. Anda kalau mau memudahkan dalam menghitung pakai Excel begini juga bisa, tapi kalau di ujian ya tetap Anda harus menuliskan ore-oreannya ya, ore-oreannya seperti apa. Yang pertama itu 93, kemudian 102, 40, 486, 1094 dan 1200. Oke, itu tadi terkait pengerjaan tugas. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, jadi itu ya. Si Liman, Balmer dan lain-lain itu dia berhasil menjelaskan kenapa kok ada garis-garis ini. Kalau yang ini kan daerah visible, berarti ini yang menemukan si Balmer. Yaitu ya bedanya ilmuwan itu dengan kita orang awam itu kan gitu ya. Jadi kalau kita apalagi kita yang nggak gitu suka sama matematika gitu ya. Kalau Anda itu kan mestinya hobinya itu yang kalau di YouTube itu ada siapa namanya Jerome ya. Jerome Pauline itu kan dia suka matematika, semua dibuat matematika. Jadi ketika dia menemukan garis-garis kayak gini, ya si Balmer itu ketika menemukan garis-garis ini, dia melihat ini angka-angkanya ini istimewa gitu ya. Angka-angkanya itu istimewa. Artinya ini mesti ada cara untuk menghitung berapa nanti yang keluar itu ada di mana lagi itu dia bisa menghitungnya begitu. Tapi kalau kita kemudian ada garis-garis kayak gini, ini garis apa? Nggak tahu saya gitu ya. Bodoh amat ya kan, kurang kerjaan banget sih ngurusin hitung-hitungan, ngitung panjang gelombang garis itu buat apa gitu ya. Mending kan jualan pisang goreng itu dapat duit. Nah, kalau kita memang pikiran kita itu beda dengan pikiran para ilmuwan itu ya. Nah, terus kemudian masing-masing garis ini itu menunjukkan ini tadi ya, adanya loncatan elektron. Ya, jadi ini sebenarnya di bagian bawah sini itu adalah inti atom, kemudian ini kulit pertama, ini kulit kedua, kulit ketiga, 4, 5 dan seterusnya.
saat kemudian elektron itu dipanaskan, maka elektron itu akan loncat ke nomor 2 misalkan ya. Kemudian dia itu di nomor 2 itu nggak betah karena dia energinya tidak stabil atau dia energinya tinggi. Karena dia tidak stabil, maka dia nanti akan turun. Ketika dia turun dari 2 ke 1, maka dia nanti akan membentuk garis di deret Lyman. Ketika kemudian elektronnya itu loncat misalkan ke nomor 4, tapi 4 itu kemudian dia turun ke 2, maka dia nanti akan membentuk garis di spektrumnya Balmer. Nah ini ya, kemudian makanya menurut si Bohr itu dia elektron itu terdiri dari kulit-kulit. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, dan seterusnya. Ya, jadi siapa namanya tadi si Bohr itu kemudian membentuk teorinya sendiri terkait elektron pada atom gitu. Oke, berikutnya untuk ujian kompetensi ya. Jadi dia cari sumber dan jelaskan bagaimana terbentuknya alam semesta berdasarkan ayat Al-Qur'an. Oke, kalau ini saya memang istilahnya tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Sebenarnya saya cuma pengen Anda itu mengeksplor ya. Jadi sebenarnya terkait terbentuknya alam semesta itu banyak sekali teori yang menjelaskan, termasuk juga agama. Agama itu berusaha menjelaskan bagaimana sih sebenarnya alam semesta ini terbentuk begitu ya. Saya akan appreciate jika Anda itu menjelaskan dengan kata-kata begitu ya. Artinya dengan kata-kata Anda sendiri maksud saya. Jangan kemudian kopas aja ya. Kalau ada kan beberapa saya lihat itu dia kopas, jadi dia hanya menuliskan apa kata orang terus kemudian dikopas begitu. Ya nggak apa-apa kalau mau dikopas nggak apa-apa, tapi kalau bisa ditambahi juga dengan argumen-argumen dari Anda begitu sehingga tidak melulu kopas begitu ya, tidak melulu kata orang gitu. Tapi kalau bisa hasil dari pemahaman Anda sendiri. Oke, itu yang nomor 1. Terus kemudian nomor 2, hitung zat efektif dengan cara Slater untuk elektron pada orbital ini 4s dan 3p pada atom 20 Ca. Oke, kalau 20 Ca itu kita gambarkan dulu konfigurasi elektronnya. Ya, jadi dia 20 Ca. Ini Ca. Kemudian ini dia 20. Oke, berarti dia 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2p, kok angka 2-nya nggak jelas, 2p-nya 6, kemudian 3s2, 3p 6. Ya, jadi ini 2 tambah 2, 4, 10, 12, 18. Kemudian langsung ke 4S. 4S2. Kemudian yang ditanyakan adalah tadi apa? Hitung zat efektif dengan cara Slater untuk elektron pada 4S dan 3P. Oke, kalau kita lihat dulu di PPT-nya ya. Di PPT-nya sebenarnya sudah ada. Oh, bukan yang ini, tapi yang ini. Nah ini ya, sebenarnya kalau Anda membaca yang sini mungkin agak mumet ya, tapi intinya ini. Kalau Anda itu mau cari zat efektif di S dan P, maka urutannya adalah 1, 1, 0,85, 35. Tapi kalau Anda melihatnya itu di D dan F, maka urut-urutannya adalah 1, 1, 1, 0,35. Nggak pakai 0,85. Itu ya, jadi sekali lagi, kalau dia S dan P, itu berarti 1, 1, 0,85,
0,35. Jadi kalau dia itu D dan F, berarti 1, 1, 1, 0,35. Kemudian perhatikan ini ya caranya mengelompokkan ini ya. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D ya ini ya. Nah ini ya, ini juga saya masih melihat di tempat Anda itu misalkan, kalau misalkan saya punya FE ya, FE itu 26. Itu dia kan konfigurasi elektronnya berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3P6, terus kemudian seharusnya Anda adalah tuliskan 3D, 3D aja kosongkan dulu, kemudian 4S2, nah ini baru ya, ini kan 2, 4, 10, 12, 18, 20, padahal 26, nah maka 3D-nya 6, kan gitu ya. Yang sering Anda menulisnya adalah karena mengikuti aturan Aufbau, maka dia 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, kemudian 4S2, kemudian 3D6. Nah, ini sebenarnya nggak keliru ya. Yang bawah ini sebenarnya nggak keliru atau nggak salah. Tapi ini semata-mata ini adalah proses pengisiannya. Ya, pengisian elektron itu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Tapi kalau secara logika antara 3 dan 4 itu besar siapa? Antara 3 dan 4 itu besar siapa? Halo? Halo? Besar 4, Pak. Ya, antara 3 dan 4 itu kan besar 4. Ya, artinya ini angka 1, 2, 3 ini dan 4 ini adalah menunjukkan kulit. Jadi dia ada di kulit nomor 1, ini ada di kulit nomor 2, ini ada di kulit nomor 3, ini ada di kulit nomor 4. Nah, jadi sebenarnya ya Fe itu elektron terluarnya itu sebenarnya ada di 4S2. Meskipun pengisiannya itu dari 4S2 dulu baru ke 3D. Tapi meskipun bagaimanapun juga 4S2 itu lebih terluar dibandingkan 3D. Makanya kalau di SPU itu ya, kalau di SPU itu kan digambar begini. Gambar begini, kemudian ini kan S, kemudian di sini adalah P, kemudian ini adalah D, kemudian di bawah ini F gitu ya. Nah, itu kan selalu dikatakan bahwasannya ini unsur-unsur yang ada di sini itu adalah unsur-unsur yang elektron valensinya S. Di sini adalah unsur-unsur yang elektron valensinya P. Di sini unsur-unsur yang elektron valensinya D, dan di sini unsur-unsur yang elektron valensinya F. Padahal sebenarnya enggak. Jadi untuk D tadi ya, misalkan Fe tadi, ini dia elektron valensinya itu ada di 4S, bukan di D. Nah, terus D itu apa? D itu adalah pengisian terakhirnya. Ya, jadi ini pengelompokan SDPF ini adalah ini kalau seperti ini yang lebih tepat kata-katanya adalah elektron terakhir diisi di orbital S. Ini elektron terakhir diisi di orbital P. Ini elektron terakhir diisi di orbital D, dan ini elektron terakhir diisi di orbital F. Jadi bukan kok karena elektron valensinya, karena yaitu tadi kalau misalkan unsur-unsur golongan D ini, Fe misalkan sebenarnya yang terluar itu adalah 4S bukan 3D. Nah, sehingga kalau Anda menuliskannya seperti ini sebenarnya tidak apa-apa. Tapi nanti pada saat pengelompokan itu harusnya seperti ini. Ya, 1S dikumpulkan, 2S dikumpulkan, kemudian ini 3S, 3P dikumpulkan,
3D, dan kemudian 4S. Nah, gitu ya, cara mengumpulkannya seharusnya seperti itu. Nah, kalau Anda seperti ini nanti Anda ada, saya lihat tuh mengelompokkannya begini jadinya. Sorry, 3S, 3P. Nah, seolah-olah kemudian 3D-nya itu adalah elektron valensinya. Yang sering juga kalau seperti ini misalkan Anda nulis Fe, misalkan Fe2 plus gitu ya. Fe2 plus ini 26, itu dia 1S2, ini kan juga 26 kekurangan 2 elektron, berarti tinggal 24. Ya, enggak mau. Ini berarti dia 1S2, 2S2, ya 2S2, kemudian 2P 6, 3S2, 3P 6, ini 3D 6. Nah, 4S-nya ya. Jadi ketika dia itu 26 Fe2 plus, itu sebenarnya yang lepas pertama itu adalah yang 4S-nya ini. Ya, yang sering keliru itu kemudian adalah menulisnya begini, 1S2, kemudian 2S2, 2P6, kemudian 3S2, 3P6, kemudian 4S2, 3D4. Ini keliru ya. Ya, kalau misalkan dia Fe26 muatannya 2 plus, itu artinya ada 2 elektron yang lepas. Nah, 2 elektron yang lepas itu apa? Kalau di Fe yang lepas adalah yang di 4S-nya, bukan yang 3D-nya. Sehingga nanti ini yang lepas konfigurasi elektronnya menjadi yang ini, 3D6. Sementara kalau Anda itu menuliskannya terbalik seperti ini, maka nanti seolah-olah 4S itu lebih di dalam, sementara yang keluar itu adalah 3D4. Ini tidak benar. Sekali lagi antara 4 dan 3 itu lebih besar yang 4. Ya, karena 4 itu lebih besar, maka dia 4 itu lebih terluar dibandingkan yang 3D. Oke. Oke. Kemudian, oke, tadi ya, ini pertanyaannya sampai di sini tadi. Hitung zat efektif dengan cara Slater untuk elektron pada orbital 4s dan 3p pada atom 20 Ca. Oke, berarti dia kita kelompokkan dulu ya. Ini sudah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Karena tidak ada 3D-nya berarti 4s2. Oke, tidak masalah. Ini berarti kita kelompokkan sendiri. Ini kita kelompokkan. Ini kita kelompokkan. Ini kita kelompokkan. Sekali lagi ya, kalau Anda lihat ke PPT-nya, kalau Anda menghitung, Anda mau mencari zat efektif untuk orbital S dan P, itu dia urutannya dari bawah 1, 1, 0,85, 0,35. Tapi kalau D dan F itu 1, 1, 1, kemudian 0,35. Oke, berarti dia kalau sudah di kurung-kurung seperti ini berarti di sini ada 2 elektron, berarti di 2 kali 1. Ya, ini 2 kali 1. Oke. Kemudian nanti ditambah, ini ada 8 ya. Ini 8 dikali 1. Nah, kemudian karena ini 4S ya, maka yang di sini yang di 4S itu adalah 0,35, tapi yang di sini tadi berapa? 0,85. Oke, jadi dia ini jumlahnya ada 8 ditambah 8 kali 0,85.
Kemudian ini karena 4S itu ada 2, maka kita pilih salah satu, ini ditambah 1 kali 0,35. Ini baru anunya ya, tamengisasinya ya. Maka kalau kita masukkan ke Excel, sekali lagi ini Excel ini privilege ya, kemewahan dari saya karena saya dalam rangka untuk menjelaskan. Kalau Anda boleh sih pakai kayak gini boleh, tapi nanti ketika ujian Anda tetap harus menulisnya satu persatu begitu ya. Ini berarti sama dengan oke. Ini kita tulis aja dulu ya, 0,35, kemudian 0,85, kemudian 1, 1. Sini berarti 2, di sini 8, kemudian sini 8, dan di sini 1. Ini sama dengan ini kali ini. Ya. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Ini sama dengan sum ya, jumlah ya. Jumlah dari ini. Nah, itu dia 17,15 ya. Ini ketemunya adalah 17,15. Nah, artinya salah satu elektron di 4S itu merasakan penamengan sebesar 17,15. Artinya kalau Z efektifnya ya, Z efektif itu dia ini kan intinya ada 20 ya. Ini berarti 20 dikurangi 17,15. Ini sama dengan berapa? Ya, 20 dikurangi 17,15. Ini berarti dia ini sama dengan 20 dikurangi 17,15. Itu berarti 2,85. 2,85. Ya, jadi untuk kalsium itu ya, untuk kalsium itu di sini ada 20 muatan positif ya, ada 20 muatan positif. Ini saya nggak sanggup gambar ada 20 ya. Tapi yang di kulit pertama itu kan ada 2S. Itu jumlahnya 2 elektron. Nah, 2 elektron yang pertama ini itu merasakan gaya tarik sebanyak sebanyak 20 positif ya. Elektron yang ada di paling bawah itu dia mengalami gaya tarik sebanyak 20. Nah, yang kedua ini kita belum hitung ya. Ini 8 tadi, kemudian ini kulit ketiga, kemudian ini kulit keempat. Di sini ada 2 elektron ya. Yang awalnya gaya tariknya itu 2+, di sini itu hanya merasakan sebanyak gaya tarik sebanyak positif 2,85. Sehingga elektron-elektron yang ada di luar ini gampang sekali untuk lepas ya. Atau istilahnya mudah sekali membentuk kation ya. Ini yang kalau misalkan di sini dia mudah sekali untuk membentuk yang namanya kation. Karena memang dia gaya tariknya itu terlalu terlalu kecil begitu ya, sehingga dia mudah untuk lepas. Oke. Berikutnya 3P ya, 3P pada atom 20 Ca. Oke, masih pakai yang tadi saja ya. Tapi kita kan yang ditanya yang ini ya, 3P ya. 3P kemudian pada 20 Ca. Maka dia 4S-nya kita abaikan, yang kita lihat adalah 3P. Yang di sini kalau berdasarkan urutan ini ya,
kan 0,35, 0,85, 11 begitu. Nah, ini berarti yang di sini itu adalah 0,35, sementara di sini adalah 0,85, sementara di sini adalah nilainya 1. Ya, berarti dia sigma itu sama dengan ini 2 kali 1, ya, ini 2 kali 1 tambah di sini ada 6 tambah 2 ada 8, 8 kali 0,85, 2 kali 0,85, kemudian ditambah dengan, nah di sini kan ada 8, karena dia hanya yang di 3P dan itu hanya 1 elektron, berarti 6 tambah 8 dikurangi 1, berarti ini adalah 7. 7 ini dikali 0,35. Ya, 7 kali 0,3. Oke, kalau kita masukkan ke Excel-nya lagi, ini yang 0,35 ada 7, kemudian yang 0,85 jumlahnya ada 8, dan yang 1 itu ada 2. Ini berarti sama dengan ini dikali dengan ini. Maka kalau kita total jumlahnya sekian, ini sama dengan sum ini jumlahnya sekian 11,25. Berarti elektron di 3P itu merasakan gaya tarik sebesar mengalami penamengan sebanyak 11,25. Jet efektifnya itu 20 dikurangi 11,25, yaitu 8,75. Jadi kalau di di 3P itu dia gaya tariknya lebih kuat, yaitu sebanyak 8,75 positif. Nah, begitu ya, sehingga elektron yang makin ke dalam itu dia makin sukar untuk terlepas ya. Kalau dia makin di luar, elektron itu makin mudah untuk lepas, tapi kalau dia makin ke dalam, elektron itu menjadi semakin sukar untuk dilepas. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, sifat dari zat efektif itu nanti berpengaruh terhadap ini ya. Jadi zat efektif itu nanti berpengaruh terhadap ini tadi, kecenderungannya. Apakah dia jari-jarinya makin membesar atau makin mengecil, elektronegativitas, energi ionisasi, tren afinitas, dan lain-lain. Itu nanti berpengaruh terhadap sifat-sifat kecenderungannya. Oke? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mohon maaf, ini saya ada acara. Kuliahnya saya cukupkan sekian dulu ya. Jangan lupa nanti untuk absen di daring.winsuka.ac.id. Oke, insya Allah nanti kita sambung lagi besok atau mungkin nanti kapan-kapan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.